Hai guys, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan SKM Top Channel, suatu channel yang akan menebar cinta dan persahabatan dalam arti yang seluas-luasnya. Episode menabur cinta ke sang aulia Panjalu, antara ziarah, wisata air, dan jelajah hutan cagar alam, bagian 2. وصلتم فاجتمعتم واتصلتم وكان الوصل فائدة الوصول نزلتم. Oke, demi kemajuan channel ini, jangan lupa pencet subscribe dari merah menjadi abu-abu, pencet lonceng dari abu-abu menjadi hitam, pencet jempol pertanda like, juga pencet panah tanda di-share ke sahabat-sahabat Anda. Selamat datang ke makam keramat Mbah Panjalu atau Syekh Panjalu atau Prabu Rahyang Kancana atau Prabu Haryang Kancana atau Syekh Sayyid Ali bin Muhammad bin Umar, putra dari Prabu Sangyang Boros Ngora, atau Syekh Haji Abdul Iman. Kami baru saja turun dari perahu atau ketek dan langsung menuju ke pintu gerbang yang disambut oleh 2 patung harimau kemau. Kemarin kita sudah mendengar tentang legenda terjadinya Situ Lengkong. Lalu, mitos-mitos di makam Prabu Haryang Kancana atau Mbah Panjalu ini seperti apa? Mitos di seputaran makam. Ada beberapa mitos yang berkembang di sini sehingga hutan heterogen ini masih asli, utuh dan tak tersentuh tangan-tangan jahil. Di luar alasan karena hutan ini memang dicanangkan sebagai hutan cagar alam sejak zaman penjajahan Belanda. Di antara mitos tersebut adalah ini nih. Di depan kita ada 2 patung harimau terletak di depan gapura ini. Nih, 2 patung harimau seakan-akan mereka lah penjaga gerbang Nusa Gede atau Nusa Gede Larang ini. Konon, harimau ini memiliki kaitannya dengan sejarah Panjalu. Keduanya dikenal sebagai mitos Maung Panjalu. Yang satu jantan bernama Bungbang Larang. Yang satu betina bernama Bungbang Kancana. Konon mereka adalah jelmaan 2 anak Raja Brawijaya dari kerajaan Majapahit. Mereka tersesat, ditambah lagi melanggar peraturan. Jadilah penguasa Panjalu merubah mereka berwujud hewan buas tersebut dan dihukum untuk menjaga hutan Nusa Larang selama-lamanya. واختم مائي في الغرام
فتان روحي طرحني ولم أكن ومنتظر لطفا من الله يحتاج يعايدني لا خلني ثم ينكث ثم ينكث وأحلفنا كلمته ثم أخنث ثم أخنث وذلك ذنبي لا يزال ودعته ويا معشر الناس اسمعوا وتحدثوا وينك وينك يا سلام يا سلام يا سلام Missing link dan PR bagi para sejarawan tentang kisah Sang Hyang Boros Ngora bertemu dengan Baginda Ali radhiyallahu anhu. Legenda pertemuan antara Sang Hyang Boros Ngora dan Baginda Ali radhiyallahu anhu ini sampai sekarang masih kontroversial, mengingat keduanya hidup di zaman yang berbeda. Sayyidina Ali hidup pada abad ke-7 Masehi atau tahun 600-an, sedangkan pada periode masa itu di Tatar Sunda tengah berdiri kerajaan Tarumanegara dan nama Panjalu belum disebut-sebut dalam sejarah. Nama Panjalu atau Kabuyutan Sawal mulai disebut-sebut ketika Sanjaya 723 sampai 732 hendak merebut Galuh dari tangan Purbasora. Ketika itu Sanjaya mendapat bantuan pasukan khusus dari Kabuyut Sawal atau Panjalu yang merupakan sahabat ayahnya Sena 709 sampai 716. Sementara itu jika dirunut melalui catatan silsilah Panjalu sampai keturunannya sekarang, maka Sang Hyang Boros Ngora diperkirakan hidup pada tahun 1400-an atau paling tidak sezaman dengan Sunan Gunung Jati Cirebon 1448 sampai 1568. Namun bukti-bukti cenderamata dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang berupa pedang, tongkat, dan pakaian kebesaran masih dapat dilihat dan tersimpan di Pasucian Bumi Alit. Kabarnya, pedang pemberian Baginda Ali itu pernah diteliti oleh para ahli dan hasilnya menunjukkan bahwa kandungan logam dan besi yang membentuk pedang itu bukan berasal dari jenis bahan pembuatan senjata yang biasa dipakai para empu dan pandai besi di Nusantara. Secara kepercayaan dan agama hal ini bisa diterima, mengingat Prabu Boros Ngora termasuk aulia dan Sayyidina Ali seorang sahabat dan menantu Rasulullah. Tetapi secara ilmu sejarah yang memiliki metodologi sejarah tersebut, tentu perlu adanya kajian dan penelitian sehingga sejarahnya bisa bersifat historis, bukan mitos atau dongeng. وذلك ذنبي لا يزال ودعته ويا معشر الناس اسمعوا وتحدثوا أقول له شلي يقول نعم غدا
وما تعرف عنا الناس لو كان ذرنا وكنا حلونا ساعة نتحدث. مولاي إني في الهواك مؤدب مؤدب واختم بائي في الغرام وأنكث وأنكث وخذ مرتان روحي طرحني ولم أكن ومنتظر لطفا من الله يحتاج. يعاعدني لا خلني ثم ينكث ثم ينكث. Para jamaah dan pemirsa sekalian, selain mitos tentang harimau, di sini lihat di atas pohon-pohon di sana, pohon tua itu bergelantungan kelawar atau kalong yang sangat besar-besar. Kalong atau kelelawar besar yang bergelantungan di pohon tua itu konon menurut mitosnya adalah prajuritnya kerajaan Panjalu, yang prajurit-prajurit itu bersumpah setia menjaga makam sang junjungan Prabu Haryang Kancana atau Mbah Panjalu, putra Prabu Boros-Ngurah, yang disemayamkan atau dimakamkan di Pulau Nusa Larang ini. Sejarah terungkapnya dan ekspos makam Nusa Larang Situ Lengkong sebelum menjadi wisata religi, dan bahwa makam keramat tersebut adalah makam orang soleh. Situ Lengkong tersebut sangat sepi dan terkesan menyeramkan atau angker. Bahkan ketika diperintahkan Gus Dur untuk mengunjunginya guna berziarah, Haji Sulaiman dibuat merinding, ulu kuduk berdiri. Bagaimana tidak? Tempatnya di tengah hutan kala itu begitu sepi. Bahkan kelelawar besar-besar kala ia berziarah mengitarinya di atas kepalanya. Makam tersebut adalah makam Syekh Sayyid Ali bin Muhammad bin Umar. Perubahan pun mulai terjadi. Situ Lengkong dan makam keramatnya yang dulunya sepi dan angker, tahun demi tahun, yang dikenal oleh masyarakat luas dan banyak dikunjungi oleh banyak orang setelah Presiden keempat dan ulama besar dari PPNU, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, berkunjung ke sana dan mengatakan bahwa makam tersebut adalah makam seorang soleh bernama Mbah Panjalu atau Syekh Panjalu, Prabu Haryang Kancana atau Prabu Haryang Kancana, atau Syekh Sayyid Ali bin Muhammad bin Umar, putra dari Prabu Sangyang Boros-Ngurah atau Syekh Haji Abdul Iman.
Menurut saksi dan sumber sejarah Natawi El Sastro, asisten pribadi Gus Dur yang menemani perjalanannya kali pertama ke tempat tersebut, berziarah bersama Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sekitar 29 tahun silam, tepatnya tahun 1991. Gus Dur bersamanya menziarahi makam tersebut tengah malam, sekitar pukul 1.00 dini hari, dengan perahu getek dan penerangan petromak saja. Mereka sampai di situs tersebut dengan selamat. Kelelawar yang berukuran besar bergelantungan di pepohonan yang rimbun menyambut kehadiran mereka. Di sini kira-kira Gus Dur duduk waktu itu. Pokoknya menghadap ke kiblat. Posisi tersebut sisi di sebelah kanan dari arah pintu masuk makam. Ia menjelaskan, dahulu belum diberi ruangan tertutup seperti sekarang, masih makam saja. Lalu sosiolog lulusan Universitas Indonesia itu juga menjelaskan bahwa saat itu Gus Dur menzikirkan istighfar 1000 kali, surat Al-Ikhlas atau Kulhu 11 kali, surat Al-Insyirah atau Alam Nasroh 11 kali, Al-Qadar atau Inna Anjalna 11 kali, dan akhir surat At-Taubah, yakni ayat 128 sampai 129 atau Laqad Jakum 11 kali. مرتان روحي طرحني ولم أكن ومنتظر لطفا من الله يحتاج يعايدني لا خلني ثم ينكث ثم أغنته وذلك ذنبي لا يزال ودعته ويا معشر الناس اسمعوا وتحدثوا وينك يا سلام يا سلام يا سلام بشرى الإجابة والقبول من المولى
بواسطة الرسول لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعفا بالنزول مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نصر طه والبتول وذلك ذنبي لا يزال ودعوه ويا معشر الناس اسمعوا وتحدثوا أقول له شلي يقول نعم غدا وما دار بعد الناس لو كان دارنا وكنا حلونا ساعة نتحدث para peziarah dan jamaah kalian, sebelum kita meninggalkan Situ Lengkong dan Pulau Nusa Larang ini,
kami informasikan bahwa selain di daerah Situlengkong ini, sekitarnya ada wisata lainnya, atau wisata lainnya selain Situlengkong dan Nusa Kebilaran Panjalu, di antaranya satu, di area Situlengkong ada Bumi Alit, tradisi Nyangku, Cipanjalu, dan Nusa Kebilaran. Yang kedua yaitu ada juga 7 curug atau curug 7 Cibulan. Curug atau air terjun dengan suasana tenang dan udara yang alami menjadikan salah satu objek wisata tujuan yang berada di Kecamatan Panjalu. Curug 7 Cibolong berjarak 35 km dari pusat kota Ciamis ke arah utara atau 5 km dari pusat kota Kecamatan Panjalu. Curug 7 ini berada di Kampung Nanggela, Desa Sanding Taman, Kecamatan Panjalu. Disebut Curug 7 karena memiliki 7 air terjun atau curug yang saling berdekatan jaraknya. Yang ketiga, wisata terbaru yang berada di Kecamatan Panjalu adalah Tirta Pasir Raya Panjalu. Tirta Pasir Raya Panjalu berada di Desa Ujung Tiwu, Kecamatan Panjalu. Luas wisata Pasir Raya Panjalu mencapai 3 hektar yang berada di puncak perbukitan. Karena lokasi wisata berada di atas kawasan perbukitan, tak heran bila wisatawan datang ke sana disajikan pemandangan alam menakjubkan. Saat berada di atas puncak bukit, pemandangan yang segar dan hamparan permadani hijau, area perkebunan serta pemukiman warga sekitar. Bahkan dari lokasi ketinggian tersebut terlihat keelokan wisata Situ Panjalu. Yang keempat yaitu Panjalu tujuan Cikobis. Cikobis atau Ciamis Coffee Base merupakan inovasi yang dirancang oleh Dinas Pariwisata bersama Badan Promosi Pariwisata Daerah atau BP2D Kabupaten Ciamis guna meningkatkan minat wisatawan. Wisata Cikobis menyuguhkan suasana baru, ngopi bersama dalam bis dengan menikmati pemandangan hijau Kabupaten Ciamis. Rute Cikobis melayani 6 rute tujuan, yakni Cikitur, Albaik, Awali, Panjalu, Karangkamulyan, Cihaur Beti, dan Sumberjaya Trans. Kisaran biaya per orang antara 50.000 sampai 75.000. Demikian ziarah kita ke Panjalu atau bekas kerajaan Panjalu di Situlengkong, Nusa Larang, Panjalu, Kabupaten Ciamis. Selamat jumpa pada episode berikutnya tentang tempat-tempat Sang Aulia atau makam-makam Sang Aulia yang lain. Sampai jumpa. Selamat jalan.
Alhamdulillah Katib membelikan baju buat istrinya, nggak tanggung-tanggung 5 biji daster. Makanya kepada istrinya kalau umpamanya nggak sampai 5 biji nggak nyampe itu, ya aku ditanyain kemana itu. Ya, terima kasih. مولاي إني في الهواك مؤدب مؤدب واختم معي في الغرام وأنكث وأنكث وخذ مرتان روحي طرحني ولم أكن ومنتظر لطفا من الله يحتاج